Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Febianti dengan NIM 85943628839 dari jurusan PG PAUD yang berasal dari UPBJJ Makassar. Mohon izin Bapak Ibu tutor dari mata kuliah Filsafat Ilmu, saya ingin mempresentasikan terkait dengan pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Adapun yang saya bahas pertama di sini ialah makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan merujuk pada dasar atau tiang penguat yang menopang seluruh sistem pembelajaran. Seperti halnya pilar pada bangunan, pilar pendidikan berfungsi sebagai fondasi yang menjaga kestabilan dan keberlanjutan proses pendidikan tersebut. Pentingnya pilar yang kokoh tidak dapat diabaikan. Tanpa fondasi yang kuat, sistem pendidikan akan rapuh dan mudah goyah menghadapi perubahan zaman. Seperti halnya saat membuat rumah, diperlukannya fondasi agar rumah tersebut dapat berdiri kokoh. Pilar yang solid memastikan pendidikan dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan memahami makna pilar, kita dapat membangun sistem pendidikan yang tangguh dan mampu mencetak generasi berkualitas untuk masa depan. Adapun prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu ada 3. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan dalam sikap dan perilaku. Yang kedua yaitu Ingmatya Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat dan partisipasi aktif. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan dan motivasi. Fondasi kuat dari ketiga prinsip ini menjadi dasar pendidikan karakter Indonesia. Adapun prinsip Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa guru harus menjadi contoh dalam sikap dan perilaku. Seorang pendidik tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai luhur melalui tindakan nyata. Relevansi dengan pembentukan karakter sangat erat. Peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat, bukan sekedar apa yang mereka dengar. Ketika guru menunjukkan integritas, disiplin, dan empati, nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri siswa secara alami. Dalam era digital, teladan guru tetap krusial meski interaksi berubah. Guru harus menunjukkan etika digital yang baik sebagai panutan bagi generasi muda. Adapun prinsip Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu Ingmatya Mangunkarso, yang artinya guru berperan aktif di tengah peserta didik untuk membangun semangat belajar. Prinsip ini menekankan pentingnya kehadiran guru sebagai motivator yang mendorong partisipasi aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Melalui pendekatan kolaboratif, guru menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif. Peserta didik didorong untuk berdiskusi, berbagi ide, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tantangan bersama. Pembelajaran partisipatif membangun rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Dengan semangat yang terbangun dari dalam, proses pendidik menjadi lebih termotivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Yang ketiga yaitu prinsip Ki Hajar Dewantara ialah Tutwuri Handayani. Prinsip ketiga Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan bahwa guru melihat dorongan dan motivasi tanpa memaksa. Pendekatan ini mendukung otonomi peserta didik dalam proses belajar. Guru berperan sebagai pendorong dari belakang, memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berkembang sesuai potensinya. Dengan cara ini, peserta didik tumbuh menjadi pribadi mandiri dan percaya diri. Di era modern, prinsip ini tetap relevan dalam membentuk generasi yang mampu mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Adapun relevansinya di era digital, penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara ini menghadapi berbagai tantangan baru. Pembelajaran daring menuntut adaptasi cara guru memberi teladan. Literasi digital menjadi kebutuhan mendasar bagi guru dan peserta didik di era sekarang. Karakter peserta didik perlu dibentuk di tengah arus informasi digital. Peran guru berkembang dari figur teladan menjadi fasilitator digital. Prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ingmatya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani tetap relevan sebagai panduan. Integrasi nilai tradisional dengan teknologi modern menjadi kunci keberhasilan pendidikan dan masa kini.
Relevansi dalam pembelajaran daring yaitu ada 4. Yang pertama itu mempertahankan teladan guru dalam dunia virtual sebagai panutan sikap dan etika digital. Yang kedua yaitu membangun semangat belajar secara daring melalui interaksi aktif dan motivasi berkelanjutan. Yang ketiga yaitu memberi dorongan dan dukungan tanpa tatap muka langsung dengan pendekatan personal. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan belajar virtual yang kondusif dan kolaboratif bagi peserta didik. Sementara dalam literasi digital relevansinya yaitu ada 4. Yang pertama, guru dan peserta didik harus melek terhadap teknologi untuk menghadapi tantangan di era digital. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam penggunaan teknologi sehari-hari. Yang ketiga yaitu guru berperan sebagai teladan dalam literasi digital dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu membangun budaya digital yang positif dan etis di lingkungan pendidikan. Selain itu perlu diperhatikan karakter peserta didik. Dapat diketahui beberapa tantangan. Yang pertama yaitu tantangan interaksi digital seperti media sosial dan game yang mengganggu fokus belajar. Yang kedua yaitu peran guru sangat penting dalam membentuk karakter digital yang positif dan beretika. Yang ketiga yaitu membangun karakter positif dengan menerapkan prinsip pilar pendidikan secara konsisten. Yang keempat yaitu etika digital dan kesadaran akan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Sehingga dalam hal ini guru dapat mengambil peran yaitu ada 4. Yang pertama, dari figur teladan menjadi fasilitator digital yang inspiratif. Yang kedua yaitu memberi dorongan dan bimbingan secara adaptif sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu menyeimbangi pendekatan tradisional dan modern dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu mengembangkan kompetensi teknologi tanpa meningkatkan nilai-nilai luhur pendidikan. Adapun refleksinya yaitu dapat diketahui bahwa pilar-pilar pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara bukan sekedar warisan sejarah, melainkan fondasi kokoh yang tetap relevan menghadapi perubahan zaman. Di tengah arus digitalisasi yang begitu deras, prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ingmat Yamangun Karso, dan Tuturi Handayani menjadi kompas bagi para peserta dalam menjalankan perannya. Refleksi mendalam menunjukkan bahwa persoalan pendidikan nasional dapat dijawab dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam praktik pembelajaran modern. Teknologi adalah alat, namun karakter dan keteladanan tetap menjadi jiwa pendidikan. Dengan memegang teguh pilar-pilar ini, kita dapat membangun generasi yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga berkarakter kuat dan berintegritas tinggi. Sekian pemaparan dari presentasi saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Apabila dalam pemaparan materi ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tutor dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.